Man United raja pekan pertama, tapi cuma nangkring di posisi 7. Klasemen Liga Inggris, Newcastle United di puncak. Caicedo ikuti jejak Makalele dan Kante gabung ke Chelsea. Neymar ke Al Hilal, langsung pecahkan rekor termahal dan paling langka dalam sejarah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Match Week 1 Liga Inggris 2023-2024 resmi berakhir dengan digelarnya pertandingan antara Manchester United dan Wolverhampton Wanderers. Dalam laga tersebut, Manchester United berkesempatan untuk memulai pekan pertama di kandang mereka sendiri. Manchester United menjamu Wolverhampton Wanderers di Stadion Old Trafford pada Senin 14 Agustus 2023 waktu setempat atau Selasa dini hari WIB. Meski bertanding sebagai tuan rumah, Setan Merah tampak kesulitan untuk mengalahkan Wolverhampton Wanderers. Dari catatan statistik yang ada, Manchester United memang menang dalam hal penguasaan bola. Anak-anak asuh Erik ten Hag itu mencatatkan 51,2% penguasaan bola atas Wolves. Akan tetapi, Wolves tampil lebih mengancam dengan menciptakan 23 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang tuan rumah. Meski kesulitan untuk menaklukkan anak-anak asuh Gary O'Neil, Manchester United akhirnya mampu mencetak gol pada menit ke-76. Gol tersebut dicetak oleh bek tengah asal Prancis, Raphael Varane, melalui sundulan usai menerima umpan silang dari Aaron Wan-Bissaka. Torehan dari Varane menjadi satu-satunya dalam pertandingan tersebut dan mempersembahkan 3 poin untuk Manchester United. Kemenangan atas Wolverhampton tidak hanya berbuat 3 poin bagi Manchester United. Dilansir bolasport.com dari The Analyst, Setan Merah telah memenangkan 20 laga di pekan pertama Premier League. Jumlah tersebut sebelumnya menyamai catatan milik Chelsea yang juga memetik kemenangan dalam 20 pertandingan di laga pembuka Liga Inggris. Dengan 3 poin atas Wolves, Manchester United kini telah mengoleksi 21 kemenangan di laga pembuka. Catatan itu membuat Bruno Fernandes dan kawan-kawan menjadi raja pekan pertama di Liga Inggris. Meski demikian, rekor tersebut rupanya tidak membuat Manchester United meroket ke posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Al Nassr tak diperkuat Cristiano Ronaldo saat bersua Al Ettifaq pada laga pekan perdana Liga Arab Saudi pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dini hari WIB. Tanpa CR7, Al Nassr tak berkutik dan menyerah 1-2 dari sang lawan. Pelatih Al Nassr, Luis Castro, memutuskan untuk tak membawa Ronaldo dalam duel kali ini. Castro mengistirahatkan Cristiano Ronaldo setelah membawa klubnya menjuarai Liga Champions Klub Arab pada hari Sabtu 12 Agustus 2023. Kekalahan dari Al Ettifaq membuat Al Nassr kini berada di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Arab Saudi dengan nilai 0. Mereka tertinggal 3 poin dari Ettifaq yang kini berada di urutan kelima. Menjalani pertandingan di Prince Mohammed bin Fahd Stadium, Al Nassr langsung tampil menyerang. Pertandingan baru berjalan 4 menit. Sadio Mane berhasil membawa Al Nassr memimpin. Pemain yang baru diboyong dari Bayern Munchen tersebut mencetak gol setelah memanfaatkan assist dari Ali Al-Hassan. Hingga jeda, skor 1-0 untuk keunggulan Al Nassr tetap bertahan. Pada paruh kedua, Al Nassr mendapat perlawanan sengit dari Al Ettifaq. Memasuki menit ke-47, tim tuan rumah berhasil menyamakan skor lewat aksi Robin Quaison setelah memanfaatkan umpan dari Abdullah Hazazi. Ketika duel berjalan 53 menit, giliran Moussa Dembele yang membobol gawang Al Nassr. Ettifaq pun unggul 2-1 atas Al Nassr. Memasuki menit-menit akhir, Al Nassr terus berupaya untuk mengejar keunggulan Al Ettifaq. Tetapi sampai laga berakhir, Al Nassr menyerah 1-2 dari Ettifaq. Pekan perdana Premier League 2023-2024 sudah tuntas digelar.
Newcastle United untuk sementara memuncaki klasemen Liga Inggris. Duel Manchester United versus Wolverhampton Wanderers di Old Trafford Selasa 15 Agustus dini hari WIB menutup rangkaian laga pekan pertama Premier League 2023-2024. Setan Merah menang 1-0 berkat gol Rafael Varane. MU jadi salah satu dari 7 tim yang meraih kemenangan di pekan pembuka Premier League. Newcastle United menjadi tim yang meraih kemenangan paling telak. The Magpies menang 5-1 saat menjamu Aston Villa akhir pekan lalu dalam laga yang diwarnai gol debut Sandro Tonali. Berkat kemenangan itu, Newcastle memimpin klasemen Liga Inggris dengan 3 poin dan selisih gol paling bagus +4. Brighton and Hove Albion dan Manchester City berturut-turut menyusul di belakangnya. Kedua tim sama-sama mencatat kemenangan dengan selisih 3 gol. Sementara itu, Chelsea dan Liverpool baru meraih 1 poin. Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam duel yang digelar di Stamford Bridge pada Minggu 13 Agustus. Liverpool masih belum mendapatkan gelandang bertahan setelah melepas Fabinho. Ditolak 2 target, si merah kini dalam masalah besar. Liverpool masih mencari gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Fabinho musim panas ini. Mulanya Romeo Lavia jadi target pertama. Namun klub Merseyside itu enggan memenuhi permintaan 50 juta pound dari Southampton. Mereka menilai Soton memasang harga terlalu tinggi untuk pemain 19 tahun yang baru semusim di Premier League. Liverpool kemudian beralih ke Moises Caicedo dan langsung menyodorkan 110 juta pound. Tawaran itu langsung diterima Brighton yang sebelumnya menolak beberapa proposal dari Chelsea. Persoalannya adalah Caicedo tak berminat gabung Liverpool dan memilih menunggu Chelsea yang kemudian juga mengajukan tawaran sesuai permintaan Brighton. Chelsea pun mengunci kesepakatan dan telah menuntaskan transfer gelandang 21 tahun tersebut. Sementara transfer Lavia juga masih diupayakan. Dengan Liverpool kini malah mengirimkan tawaran baru senilai 60 juta pound buat Soton untuk menghidupkan lagi negosiasi. Mantan pemain Manchester United yang juga jadi komentator, Gary Neville, sepakat dengan Carragher. Liverpool sudah menempatkan diri di situasi yang rumit, sesuatu yang tak pernah terjadi pada era Jurgen Klopp. Kante berseragam Chelsea. Ia mewujudkan mimpi masa kecilnya bermain untuk The Blues. Caicedo resmi merapat ke Chelsea. Gelandang 21 tahun akhirnya merapat ke The Blues setelah drama transfer mengiringi kepindahannya dari Brighton and Hove Albion. Beberapa tawaran Chelsea untuk Caicedo sempat ditolak oleh Brighton. Padahal Caicedo berminat untuk hengkang ke Stamford Bridge. Liverpool kemudian berusaha menyalip Chelsea dalam perburuan Caicedo. Mereka mengajukan tawaran senilai 110 juta pound yang diterima oleh Brighton. Namun, Caicedo enggan pindah ke Liverpool karena sudah ngebet ingin berseragam Chelsea. Melihat situasi ini, Chelsea menaikkan tawaran hingga 115 juta pound yang tak kuasa lagi ditolak Brighton. Caicedo selepas transfernya tuntas mengungkap ngebet pindah ke Chelsea karena mengidolai si biru sejak kecil. Pemain asal Ekuador ini awalnya jatuh cinta ke Chelsea akibat Claudio Makelele. Makelele bermain untuk Chelsea pada 2003 hingga 2008. Selepas Makelele, pemain Chelsea yang digemari oleh Caicedo adalah N'Golo Kante. Makelele dan Kante bermain di posisi sama dengan Caicedo, yaitu gelandang bertahan. Caicedo mewujudkan mimpi mengikuti jejak 2 idolanya tersebut berseragam Chelsea. Makelele dan Kante sukses membawa Chelsea juara Liga Inggris. Matchday pertama Liga Inggris 2023-2024 menjadi penampilan perdana Andre Onana dan Mason Mount bersama Manchester United dalam pertandingan kompetitif. Mereka berdua membantu Setan Merah meraih kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers di Old Trafford Senin 14 Agustus 2023 atau Selasa dini hari WIB. Mount turun sebagai starter dan bermain selama 68 menit pada debut resminya untuk United. Performa Mount pun berhasil memuaskan hati Ten Hag. Onana juga tak luput dari sanjungan Ten Hag.
Bermain 90 menit, sang kiper tampil impresif dengan membuat 6 penyelamatan. Onana sempat menciptakan momen kontroversial dalam duel kontra Wolves. Kejadiannya berlangsung ketika babak kedua memasuki masa injury time. Berniat meninju bola di udara, Onana justru menerjang Sasa Kalajdzic. VAR pun langsung digunakan untuk meninjau apakah insiden tersebut layak berbuah penalti atau tidak. Ternyata Onana beruntung karena hasil pengecekan menyatakan bahwa tindakannya dianggap bukan pelanggaran. Sebelum musim dimulai, Onana dan Mount sudah melakoni debut non-resmi bareng Manchester United. Mereka terlibat dalam rangkaian laga uji coba di Amerika Serikat. Kabar mengejutkan datang dari raksasa Liga Arab Saudi Al Hilal. Klub berjuluk Al-Zaim itu dilaporkan telah berhasil mendapatkan jasa pemain Paris Saint-Germain. Pemain yang dimaksud adalah Neymar. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano lewat cuitan Twitternya. Romano telah mengeluarkan kata-kata "Here we go" dalam postingannya mengenai transfer Neymar ke Al Hilal. Sehingga transfer tersebut biasanya akan terrealisasi dalam waktu dekat. Neymar menjalani tes medis pada Senin 14 Agustus 2023 untuk bagian pertama proses kepindahannya ke Saudi. Dalam postingannya, Romano juga membeberkan 2 detail transfer Neymar ke Al Hilal. Bekas pemain Barcelona itu mendapatkan nomor punggung 10. Mengenai biaya transfer, Al Hilal dilaporkan harus membayar uang sebesar 77,6 juta pounds atau setara 1,5 triliun rupiah. Sesuai dengan laporan Squawka yang dinukil bolasport.com. Biaya sebesar itu membuat Neymar langsung memecahkan 2 rekor. Pertama, ia menjadi pemain termahal yang pernah dibeli oleh klub Arab Saudi. Sebelumnya, pemain termahal yang pernah dibeli oleh klub Arab Saudi adalah Malcolm. Malcolm dibeli oleh Al Hilal dari Zenit dengan mahar 50 juta pounds atau setara 989 miliar rupiah. Kedua, Neymar akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang punya transfer termahal secara akumulatif. Masih dari Squawka, Neymar menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mengumpulkan biaya transfer sebesar 300 juta pounds lebih. Jumlah di atas didapatkan dari biaya transfernya selama ini. Rinciannya adalah 50,8 juta pounds dari Santos ke Barcelona, kemudian 198 juta pounds dari Barcelona ke PSG, dan 77,6 juta dari PSG ke Al Hilal. Total transfer Neymar mengumpulkan 326,4 juta pounds atau setara 6,3 triliun rupiah. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti buka-bukaan terkait alasannya tidak kunjung memainkan Arda Güler di timnya. Ia menyebut sang pemuda mengalami cedera sehingga ia harus absen. Güler adalah salah satu rekrutan baru Real Madrid di musim panas ini. Real membayar Fenerbahce sekitar 20 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemuda. Namun sejak dibeli, Güler belum kunjung dimainkan di skuad Real. Pemuda 18 tahun itu hanya mentok duduk di bangku cadangan Madrid saat pramusim kemarin. Di laga pembuka musim 2023-2024 kemarin, Güler juga tidak bermain di tim utama Real Madrid. Ia bahkan tidak masuk dalam bangku cadangan Real. Diwawancarai seusai laga melawan Athletic Bilbao, pelatih asal Italia itu buka-bukaan terkait kondisi Güler. Ia menyebut bahwa sang gelandang tidak ia libatkan di laga tersebut karena sang pemuda mengalami cedera. Ancelotti juga membenarkan bahwa Güler baru-baru ini naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera itu. Namun ia memastikan cedera yang dialami pemuda 18 tahun itu tidak parah sehingga ia bisa lekas kembali ke timnya. Cedera yang dialami Arda sangat ringan. Jika ia naik meja operasi, maka pemulihannya tidak memakan waktu yang lama. Jadi saya rasa ia bisa lekas pulih, imbuhnya. Kabar cedera Güler ini memperparah badai cedera yang dialami oleh Real Madrid. Sebelumnya ada Thibaut Courtois dan Eder Militao yang bakal absen cukup lama akibat mengalami cedera ACL.